Kenapa kita harus pergi ke gereja? Apa yang mereka lakukan di gereja? Setiap minggu pergi ke gereja, adakah perubahan terjadi dalam kehidupan mereka? Apa pentingnya pergi gereja? Haruskah saudara pergi ke gereja? Hari ini saya ingin membahas tentang pergi ke gereja. Zaman sudah berubah. Gereja sekarang adalah gereja online. Tidak zaman gereja onsite itu. Sudah tidak perlu ke gereja-gereja onsite lagi. Kan sama saja nonton di rumah dengan datang di gereja, semua sama. Kenapa saya harus pergi ke gereja? Sudah habis bensin, bayar uang parkir, potensi kena COVID. Saya tahu online itu mendekatkan yang jauh tetapi juga menjauhkan yang dekat. Ada Kisah Rasul 2:42 berkata, dan mereka terus bertekun dalam pengajaran para rasul, dalam persekutuan, dalam perjamuan Tuhan, dan dalam doa. Perjamuan dalam bahasa asli itu berkata bahwa breaking of bread. Kalau bahasa sekarang itu kongko-kongko. Nah, mana iya saudara kongko-kongko itu secara online? Pasti nggak enak. Lebih asik kalau ketemu. Kisah 2:46. Setiap hari mereka bertekun dengan sehati untuk berkumpul di bait suci. Mereka melakukan perjamuan dengan memecahkan roti dari rumah ke rumah. Dan dengan gembira dan tulus hati mereka makan bersama-sama. Saya perhatikan. Bahkan dituliskan di Bible, setiap hari bertekun, sehati berkumpul di bait suci. Kenapa? Karena ada pertumbuhan dalam perjumpaan. Ketika kita belajar ke sekolah, guru melihat kita di online itu ada filternya. Kelihatan pinter, kelihatan cerdas, tetapi begitu sampai sekolah, kebiasaan nyontek semua nilainya menjadi jelek. Dalam dunia pendidikan sering kita kenal dengan learning loss. Berkurangnya pengetahuan dan keterampilan secara akademis. Dianggap hilang pembelajaran atau tidak belajar apa-apa. Seperti kerohanian kita saudara. Ketika kita hanya melihat di online sepertinya rajin. Tetapi tiba-tiba ada yang WA kita sibuk. Tiba-tiba ada yang order dagangan kita sibuk. Tiba-tiba ada Gojek datang kita sibuk. Ketika mendapatkan persoalan di dalam hidup kita, iman kita menjadi setengah-setengah percaya. Menjadi ragu. Kenapa? Karena kita sepertinya imannya itu rapuh. Ibrani 10:25 berkata, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Seperti kebiasaan beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan lebih giat melakukan menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Biarlah kita saling menasehati. Kalau ibadah online, kira-kira yang mau nasehati saudara siapa? Katakan tadi, lebih giat melakukan pertemuan ibadah menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Datang ibadah itu seperti penawar saudara. Ketika kita kena racun harus kita minum penawarnya. Nah, manusia saat ini itu hidup di dalam dunia yang penuh dalam dosa. Perlu ada yang mengingatkan, perlu ada yang menegur, perlu ada yang menasehati. Kita ini perlu mendapat penawar. Kasih Kristus yang membasuh kita dari dosa dunia. Biarlah hari-hari ini, Ibrani 3:13, hendaklah setiap hari kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada seorang pun dari antara kamu yang menjadi keras hatinya oleh tipu daya dosa. Ada saudara yang diberikan anugerah untuk menasehati. Bahkan saling menasehati supaya kita tidak tertipu oleh dosa.
Sebagai komunitas, apa yang kita lakukan? Biarlah kita melayani satu sama lain. Saya berdoa hari-hari ini, biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan. Sesungguhnya Dia sendiri telah memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, gembala-gembala, dan pengajar untuk memperlengkapi orang kudus dalam pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Bahkan saudara, Tuhan sendiri yang menentukan saudara untuk melayani. Ayo kita ikut andil dalam pekerjaan Bapa dalam dunia ini. Biarlah pada kesempatan kali ini saya mau mengundang Pastor Indra untuk bercerita tentang pengalaman ketika masuk kepada gereja. Nah, Pastor Indra ini salah satu pastor di gereja YHS. Ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Dari jemaat yang biasa mengalami persoalan, sekarang malah diberkati Tuhan untuk bisa melayani Tuhan dengan dahsyat. Mari kita panggil Pastor Indra. Shalom warga surga, perkenalkan nama saya Indra Abraham. Saya sekarang melayani di gereja YHS Surabaya. Inilah kisah perjalanan hidup saya bersama Yesus. Saya terlahir dari keluarga sederhana, papa saya polisi dan kehidupan saya sangat kurang baik. Hampir setiap hari papa minum dan pulang dalam keadaan mabuk. Papa dan mama selalu bertengkar setiap hari. Semua barang di rumah habis dan rusak ketika papa saya pulang. Saya bertumbuh dalam lingkungan yang kurang baik dan membentuk saya menjadi anak muda yang kurang baik juga. Bahkan papa mengajarkan kepada saya bahwa kalau kamu dipukul orang, maka pukul balik orang itu. Untuk siapa yang menang maupun kalah itu urusan belakangan. Semua itu membentuk saya menjadi anak yang keras. Saya suka dengan alkohol, saya mabuk, saya narkoba, bahkan ikut jualan obat-obatan. Bahkan membuat saya memiliki satu cita-cita untuk menjadi seorang mafia. Karena waktu itu film yang lagi tren pada masa itu adalah film mafia Hong Kong. Karena itulah saya pengen sekali jadi seorang mafia. Berjalannya waktu, saya sakit selama 2 tahun. Tidak bisa tidur, baik pagi, siang, sore, bahkan malam. Selama 24 jam, saya tidak bisa tidur. Ketika saya tutup mata, maka pikiran saya berputar-putar. Bahkan ketika saya membuka mata, saya lelah karena apa yang tadi saya pikirkan itu menjadi sesuatu yang sepertinya nyata. Semua cara sudah saya lakukan, baik ke dokter, ke orang pintar, dan lain sebagainya. Tetapi pada kenyataannya saya juga tetap sakit. Akhirnya ada satu kakak saya berkata, coba kamu ke gereja di Jalan Gunung Latimojong, yaitu gereja YHS sekarang. Di situ adalah gereja yang penuh dengan mujizat. Oleh karena itu saya pergi ke sana dan saya masuk ke gereja tersebut. Saya duduk paling belakang karena saya merasa saya ini orang berdosa. Saya tidak pernah ke gereja, saya tidak tahu tentang Yesus dan lain sebagainya. Dan ketika saya beribadah, saya melihat ada begitu banyak orang di depan mimbar itu. Saya bingung, ini gereja apa? Keadaan saya pun waktu ke gereja itu, saya juga lagi kondisi keadaan mabuk karena alkohol. Dan saya mendengarkan WL-nya berkata, mari kita semua buka hati. Tetapi karena kondisi saya yang kurang baik waktu itu, saya mendengarnya, mari kita semua buka baju. Dan waktu saya mendengar itu, di pikiran saya begitu bergoncang dan saya berkata, saya sudah sesat. Kenapa saya tambah sesat di dalam gereja ini? Dan saya pengen pulang, saya pengen keluar dari gereja tersebut karena di belakang saya sudah pintu keluar, tetapi kaki saya ini tidak bisa diangkat seperti lengket di lantai. Akhirnya WL tersebut menaikkan satu pujian, ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ketika saya mendengar pujian itu, ada sesuatu yang berbeda di hati saya. Roh Kudus itu sepertinya menjamah saya dan saya menangis sepanjang ibadah itu dan saya kecoplosan di gereja. Saya berkata seperti ini, Tuhan, kalau saya sembuh, saya mau melayani Tuhan seumur hidup. Singkat cerita, saya disembuhkan Tuhan dan melupakan semua nasar yang saya ucapkan waktu itu. Saya kuliah sekuler di salah satu perguruan tinggi di Makassar, dan karena papa pengen sekali saya jadi polisi, saya ikut tes polisi sebanyak 4 kali.
Dan 4 kali itu saya gagal dan saya sangat kecewa karena melihat papa saya nangis waktu itu. Karena harapan papa adalah saya bisa lulus jadi polisi. Dan saya sangat kecewa karena keadaan itu. Saya kecewa sama Tuhan dan saya kembali kepada sebuah kehidupan yang buruk. Dan suatu ketika dalam keadaan yang mabuk, dalam kondisi yang tidak baik, saya mengendarakan motor untuk pulang ke rumah dan dengan kecepatan yang cukup tinggi dan terjadi sebuah kecelakaan. Kira-kira kurang lebih 30 sampai 40 meter saya terseret di bawah motor. Jadi seperti film-film kalau saudara nonton, terseret di bawah motor, semua aspal menyala. Dan ajaibnya dalam peristiwa itu tidak ada satupun di tubuh saya yang lecet atau tergores. Pulang dari situ saya seperti biasa, saya istirahat, saya tidur, dan dalam tidur itu Tuhan memberikan sebuah mimpi. Jadi mimpi saya itu adalah saya sedang tidur, ada tangan yang begitu besar di atas saya, dan tangan itu mengangkat roh saya, dan saya pun terangkat dan saya melihat, loh, kenapa saya tertidur? Saya sudah mati ini. Saya lihat ini kamar saya dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada satu pribadi di samping saya dalam kondisi tidur itu berkata gini, dia ngomong kepada tangan itu, kembalikan rohnya, saya akan pulihkan, saya ubahkan, dan saya akan pakai dia. Singkat cerita, tangan itu akhirnya turun perlahan dan menurunkan roh saya, dan saya terbangun dalam mimpi itu. Singkat cerita lagi, saya akhirnya mengingat dan memutuskan untuk ikut sekolah seminari selaras dan lanjut ke salah satu sekolah teologi di Surabaya. Perjalanan tidak seindah yang saya pikirkan. Saya alami banyak sekali kesulitan, khususnya dalam hal keuangan. Bahkan untuk makan pun itu sangat sulit, bahkan sampai minum air keran karena tidak punya uang, tidak punya makanan. Bahkan 10 kali saya diusir dari kos karena tidak bisa membayar uang kos. Dan saya berada di satu titik yang terendah dalam kehidupan saya. Bahkan saya berpikir ingin mengakhiri hidup saya waktu itu. Karena kalau saya pulang, saya juga namanya kalau orang merantau biasanya kan kalau pulang dengan tangan kosong itu pasti malu. Dan akhirnya saya berkata, Tuhan, kalau saya mati ya sudah, nggak apa-apa. Dan saya pergi ke jalan besar. Di depan kos saya itu ada jalan besar, begitu rame lalu lalang mobil. Dan saya tutup mata, saya berjalan di tengah jalan itu, saya berkata kalau saya ketabrak ya sudah, saya mati dan selesai semuanya. Tetapi ketika saya berjalan itu tidak ada satupun mobil atau kendaraan, baik mau klakson, baik nyerempet, tidak ada sama sekali. Dan akhirnya saya bilang, kenapa saya nggak mati? Saya pulang kembali ke kos, saya berdoa dalam kondisi yang lapar. Saya berdoa segini, Tuhan, saya mau makan nasi, telur, tempe, dan tahu. Saya berdoa berjam-jam sampai saya tertidur. Kurang lebih saya tertidur 1 atau 2 jam. Dan tiba-tiba ketika saya tertidur itu ada yang mengetok dan saya terbangun. Yang anehnya, orang ini saya tidak kenal banget dan juga tidak akrab sama orang ini. Tetapi tiba-tiba dia ketok, dia berikan satu bungkus sesuatu dan dia berkata, tadi di jalan saya ingat kamu dan saya membelikan ini untuk kamu. Ketika saya mengambil, dia pulang, saya buka, apa yang saya doakan persis apa yang ada dalam bungkusan itu. Cuma nasi, telur, tempe, dan tahu. Mulai dari itu saya berkata, Tuhan ampuni kalau saya meragukan Tuhan. Dan mulai dari itulah ada banyak pertolongan Tuhan yang saya alami. Saya bahkan hampir setiap minggu saya dapat pulsa, karena dulu masih zaman telepon dan SMS. Saya suka menghubungi orang tua, memberi kabar ke orang tua bahwa saya keadaan baik supaya mereka tidak khawatir. Dan setiap minggu itu selalu ada pulsa yang terus masuk ke HP saya. Saya tidak tahu siapa yang isi, yang saya tahu selalu ada dan tercukupi oleh anugerah Tuhan. Sampai hari ini saya tetap melayani Tuhan, dan Tuhan memberikan saya seorang istri yang baik serta 2 anak yang luar biasa, dan kami sekeluarga diberkati Tuhan dan kami melayani di gereja YHS Surabaya.
Apa yang saya bisa bagikan dari kisah hidup saya kepada semua rekan-rekan yang mendengarkan ini? Yang pertama yang ingin saya bagikan adalah percayalah bahwa Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Sekalipun mungkin hari ini ada banyak tantangan, persoalan, dan masalah, tetapi percayalah bahwa janji Tuhan pasti terjadi dan hidup Anda pasti berkemenangan. Yang kedua, kalau saudara diproses, jangan protes. Artinya jalani semua dengan sukacita. Jangan tanggalkan pelayananmu, jangan undur dari ibadahmu. Teruslah untuk melayani Tuhan, teruslah untuk beribadah. Karena percayalah mujizat Tuhan selalu tepat dan sempurna terjadi dalam hidup Anda. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah kalau saudara dimuliakan, jangan memalukan. Ada banyak orang ketika Tuhan memuliakan dia, Tuhan mengangkat dia, dia kehilangan integritas, mulai menyimpang ke kiri dan ke kanan, muncul kesombongan dan lain sebagainya. Tetapi biarlah saudara yang mendengarkan ini, saat Anda dimuliakan atau diangkat Tuhan, biarlah hidupmu selalu memuliakan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah sharing saya saat ini menjadi berkat bagi setiap saudara yang mendengarkannya. Yeshua HaMashiach bless you. Saudara dengar kisah hidup Pastor Indah yang begitu luar biasa. Saya percaya biarlah hari-hari ini ketika kita mengalami perjumpaan dengan Kristus Yesus, hidup kita akan diubahkan, hidup kita alami kemenangan. Bahkan 1 Petrus 2 ayat 5 berkata, demikian juga kamu sebagai batu hidup, kamu juga sedang dibangun menjadi rumah rohani, imamat yang kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Elohim oleh Yesus Kristus. Hari ini kita adalah rumah rohani, menjadi jujukan untuk membawa jiwa-jiwa percaya kepada Yesus, tertanam dalam gereja lokal, memiliki pertumbuhan iman, menjadi pribadi yang kokoh dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa hari-hari ini apa yang mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita mengikut Yesus, Yesus yang menjadi solusi, Yesus yang menjadi jawaban atas setiap kehidupan kita. Ketika anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupan kita, hidup kita semua diberkati Tuhan Yesus. Percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.